Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kesekian akan mengevaluasi pengendalian internal dengan anggota Dia Hasanawati, NIM 2016, saya sendiri Delia Tiffany Adiba, NIM 25, dan Nurul Nurjana, NIM 033. Yang pertama yaitu tinjauan umum. Auditor wajib mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian, apakah ia akhirnya akan melaksanakan atau tidak melaksanakan uji pengendalian, test of controls untuk mengumpulkan bukti. Pengendalian dirancang agar dapat memberikan asuransi yang layak mengenai pencapaian tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan. B. Langkah 1. Risiko apa yang harus dimitigasi? Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan kemudian menilai faktor risiko yang signifikan dan faktor risiko lain yang ada. Kalau tidak, evaluasi atau pengendalian internal dilakukan tanpa memahami risiko apa yang harus dimitigasi atau ditanggulangi dengan pengendalian internal. Risiko yang harus dimitigasi dapat bersifat pervasif berhubungan dengan banyak area laporan keuangan dan asersi atau bersifat spesifik berhubungan dengan area tertentu dari laporan keuangan dan asersi tersebut. Dalam pengendalian penanggulangan untuk risiko yang bersifat pervasif ada entry level controls atau pengendalian pada tingkat entitas General IT Control, pengendalian teknologi umum, dan transaksional controls, pengendalian transaksional. Sedangkan pengendalian untuk resiko yang bersifat spesifik, transaksional controls, pengendalian transaksional, IT application controls, pengendalian aplikasi, dan beberapa entity level controls atau pengendalian pada tingkat entitas yang spesifik. Yang C yaitu langkah 2, apakah pengendalian memitigasi risiko? Dalam mengevaluasi apakah suatu pengendalian sudah dirancang dengan tepat oleh manajemen, auditor menilai apakah pengendalian yang diidentifikasikan secara sendiri-sendiri atau dikombinasikan dengan pengendalian lainnya benar-benar akan menangkal atau memitigasi faktor risiko. Ini berarti manajemen harus memperhatikan apakah pengendalian itu efektif untuk satu, merancang preventif terjadinya salah saji material. Yang kedua, menemukan, mengungkap, detecting, atau mengkoreksi correcting salah saji material setelah salah saji itu terjadi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Delia. Ada dua cara yang lazimnya digunakan untuk menyandingkan pengendalian internal dengan faktor risiko atau tujuan pengendaliannya yang dirancang untuk menangkal risiko. Yang pertama one-to-many control dan yang kedua many-to-many control. Selanjutnya bagaimana mengidentifikasi PI atau pengendalian internal yang relevan. Auditor mengidentifikasi pengendalian internal yang relevan umumnya melalui diskusi atau wawancara dengan mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu risiko, atau istilah sederhananya mereka yang mengelola proses tertentu. Dalam entitas yang lebih kecil, orang ini adalah pemilik, merangkap, mengelola, atau owner, manager, atau seorang manajer senior. Selanjutnya, langkah 3, apakah pengendalian itu berfungsi? Langkah 3 ini ingin memastikan bahwa pengendalian yang diidentifikasi benar-benar berfungsi sesuai dengan rancangan. Sekedar bertanya kepada manajer tidak cukup untuk mengevaluasi rancangan prosedur pengendalian internal atau apakah prosedur pengendalian internal itu sudah diimplementasikan. Itulah sebabnya auditor perlu mengamati pengendalian yang sedang berjalan. Observasi internal control in action alasannya adalah yang pertama,
Proses dapat berubah dengan perubahan waktu, mungkin karena adanya produk atau jasa baru, adanya efisiensi dalam operasi penggantian pegawai, dan implementasi dari aplikasi IT pendukung. Yang kedua, pegawai entitas mungkin menjelaskan bagaimana suatu sistem seharusnya berfungsi dan bukan bagaimana sistem itu dalam kenyataan berfungsi. Yang ketiga, beberapa aspek dari suatu sistem secara tidak sengaja terabaikan dalam upaya memahami pengendalian internal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Jana. Langkah 4. Apakah pengendalian sudah didokumentasikan? Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi tentang berapa luas atau banyaknya dokumentasi, ditentukan oleh kearifan profesional auditor. Yang pertama adalah dokumen yang baik akan membantu auditor dalam memahami sifat, operasi, dan konteks dari pengendalian yang diidentifikasi, dan menentukan apakah pengendalian itu andal dan berfungsi efektif. Yang kedua, bentuk dokumentasi yang paling umum dibuat oleh manajemen atau auditor adalah A. Penjelasan naratif atau memo, B. Bagan arus, C. Kombinasi antara flowchart dan narrative description, D. Kuesioner dan daftar uji. Yang ketiga, sifat dan luas atau banyaknya dokumentasi yang diperlukan ditentukan oleh kearifan profesional auditor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah A. Sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas dan pengendalian intern. B. Tersedianya informasi pada entitas. C. Metodologi dan teknologi audit yang digunakan. Selanjutnya, pemutakhiran dokumentasi di tahun yang akan mendatang. Auditor dapat menggunakan dokumentasi yang dibuat atau didapat dalam audit periode yang lalu ketika merencanakan audit tahun berikutnya. Pemutakhiran ini meliputi, pertama, buat salinan kopi atau kertas kerja tahun yang lalu. Yang kedua, mutakhirkan daftar risiko yang dimitigasi oleh pengendalian. Yang ketiga, identifikasi perubahan dalam pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat transaksional. Yang keempat, jika ditemukan ada perubahan risiko atau pengendalian, tentukan apakah pengendalian intern yang baru sudah dirancang dan diimplementasikan. Yang kelima, mutakhirkan keterkaitan antara pengendalian intern dengan faktor risiko yang tepat. Yang keenam, mutakhirkan kesimpulan pada risiko pengendalian. Slide selanjutnya. Representasi tertulis tentang pengendalian internal. Representasi atau pernyataan tertulis tentang pengendalian intern harus diminta dari manajemen yang mengakui bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara pengendalian intern yang menurutnya diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.